Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslim sittun." Hak muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Salah satu di antaranya adalah wa idza 'atasa fahamidallahu fasammithu yarhamukallah. Apabila ia bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka balaslah dengan ucapan yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Dari hadis yang singkat ini dapat kita ambil pelajaran bahwa salah satu adab ketika kita bersin maka hendaklah mengucapkan alhamdulillah, dan orang yang mendengarkan itu hendaklah dia mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Lalu muncul pertanyaan, adakah hikmah di balik perintah untuk mengucapkan alhamdulillah ketika kita bersin dan perintah mengucapkan yarhamukallah ketika kita mendengarkan orang yang bersin itu memuji Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai-sampai Rasulullah mengatakan itu salah satu dari hak muslim terhadap muslim yang lain. Menanggapi pertanyaan itu, seorang ulama besar yang bernama Al-Khulaimi mengatakan, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar mengucapkan alhamdulillah ketika kita bersin? Maka beliau mengatakan, karena bersin itu dapat menolak gangguan yang ingin masuk ke dalam otak kita. Imam Ibnu Hamzah juga mengatakan bahwa bersin itu adalah isyarat yang menunjukkan betapa besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya. Karena dengan bersin Allah Subhanahu wa taala menghilangkan bahaya yang ingin masuk ke otak kita. Maka pantaslah kita mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita mengucapkan terima kasih terhadap pertolongan Allah tersebut. Kemudian berkaitan dengan perintah untuk mengucapkan yarhamukallah ketika kita mendengarkan orang yang bersin itu memuji Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Arabi mengatakan, kenapa kita diperintahkan untuk mengucapkan yarhamukallah? Karena apabila seseorang mengalami bersin, maka bergetarlah setiap organ kepalanya dan yang berkaitan dengannya. Dan jika kita mengucapkan yarhamukallah, seolah-olah kita berkata, semoga Allah merahmati kamu, sehingga kondisi kamu sama seperti semula tanpa ada kelainan dan bahaya yang menimpa kamu. Inilah hikmah yang pertama kenapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk memuji Allah, membaca alhamdulillah ketika kita bersin, karena banyak hikmah yang sungguh luar biasa di dalamnya. Kemudian hikmah yang kedua menurut para ulama, kenapa baginda Rasulullah mengajarkan agar memuji Allah ketika kita bersin dan mendoakan orang yang bersin, karena dengan saling mendoakan akan muncul sifat kasih sayang, sehingga dengan berkasih sayang akan terjalinlah silaturahmi yang kokoh di dalam persaudaraan Islam. Kemudian hikmah yang ketiga kata Imam Ibnul Qayyim, kenapa kita disuruh untuk memuji Allah ketika kita bersin? Karena hal ini dapat membatalkan kepercayaan orang jahiliyah tempo dulu. Karena orang-orang jahiliyah zaman dahulu memiliki kepercayaan, mereka bertatoyur, mereka merasa sial berkaitan dengan bersin. Bahkan mendengarkan orang yang bersin pun mereka takut. Sehingga apabila ada orang yang bersin di dekat mereka, maka mereka akan berdoa, semoga engkau panjang umur, semoga engkau awet muda, semoga dikasih yang lebih baik kepada kamu. Tetapi sebaliknya, apabila orang yang bersin itu adalah orang yang mereka tidak sukai, maka mereka pun akan berdoa, semoga terserang paru-paru, semoga engkau terserang penyakit.